kemarin Jenny dibesarin. yang kau tanamkan, mohon disuburkan. Hati yang kau tanamkan, mohon disuburkan. Cinta yang diperlukan, sungguh suka ditumbuhkan. Hati yang kau tanamkan, mohon dikuatkan. Hati yang kau tanamkan, mohon dikuatkan. Iman yang diperlukan, beratlah diperjuangkan. Hati yang kau tanamkan, mohon diamankan. Hati yang kau tanamkan, mohon diamankan. Tabahkan kami Tuhan, melakukan keadilan. Hati yang kau tanamkan, mohon disuburkan. Hati yang kau tanamkan, mohon disuburkan.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari yang terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi, supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan, sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan pengantaran putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini. Semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kristus, dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya-lah segala masa dan segala abad. Kepadanya-lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Melalui luka-lukanya yang kudus, dan mulia, kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kami. Cahaya Kristus yang bangkit mulia, menghalau kegelapan dari hati dan budi kita. Kristus, cahaya dunia.
Kristus, cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus, cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita lagi bersama Kristus. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat utang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri. Bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir
dan memperhaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia. Allah dengan umat manusia. Nyanyikanlah lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati ini yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Saudara dan saudari yang terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sebagai penebus bagi kita. Marilah kita berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusannya yang penuh. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang,
dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dari pagi hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaknya, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi."
Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa.
dalam berkurban Paskah Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, keretanya, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi, berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut.
tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Tuhanku yang kuat, baginya ku berlagu, Dia penyelamat. Pujilah Tuhan, Dia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Tuhanku perkasa dan gagah, Yahweh namanya, tangannya menggasak musuh, bagai batu mereka tenggelam musnah. Pujilah Tuhan, Dia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Dewa mana setara Engkau, oh Yahweh, Kau tinggal menghembuskan nafas dan bagai gemuruh melahap mereka. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Engkau menempatkan kami di gurun, di tempat tinggal kudus, ya Tuhan, di mana Engkau memerintah selamanya. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa, mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa hingga mereka tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel,
Beginilah firman Tuhan Allah. Bukankah saya akan mengetahui bahwa akulah Tuhan? Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekuatan abadi dan cahaya kekal, dengan penuh kasih sayang,
Pandanglah seluruh gerejamu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai dengan rencanamu sejak awal mula. Semoga seluruh dunia menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbarui yang usang, dan memulihkan semesta alam dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Allah di surga. Surgawi Allah Bapa yang Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur, dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetaran ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, akulah yang telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini dalam situasi yang menarik buat saya. Minimal ada banyak perasaan yang muncul. Perayaan besar tanpa kehadiran umat. Berhari-hari
harus diam, tidak berkontak dengan banyak orang, mengurung hanya sekitaran pelataran rumah. Bayangkan, orang diminta hening sejenak saja, itu menjadi sebuah kesulitan yang besar. Coba saja kita perhatikan juga di gereja. Ketika ada waktu hening, mulailah handphone dikeluarkan. Sekarang akhirnya terjadi bahwa misa dengan melihat handphone saja. Rupanya ketika ini satu yang menarik, banyak yang memberi kabar, "Pastor, begini ya rasanya misa hanya melihat dari handphone." Ya, ada meme yang menarik. Ketika misa normal, orang di dalam gereja main handphone. Sekarang ketika tidak ada misa, orang harus melihat handphone. Dua paradoks yang muncul, yang membuat kita senyum juga gitu. Ternyata orang rindu berkumpul bersama, berdoa, baru merasakan ketika disuruh tidak ada misa, tidak ada perayaan Ekaristi yang bisa diikuti secara nyata. Hening membuat orang gelisah. Diam membuat orang akhirnya resah. Pun saat ini, malam Paskah, malam hening, malam bingung, ketika Yesus yang dielulukan sebagai penyelamat, akhirnya wafat secara tragis. Para murid kehilangan arah, sama seperti kita saat ini. Dalam situasi dunia saat ini, kita seperti kehilangan arah. Allah memberi kita waktu untuk diam, melihat, berefleksi atas segala macam hidup kita. Kita mencari-cari Allah. Ternyata, jangan-jangan Allah itu ada juga di rumah kita masing-masing. Ketika kita berkumpul dalam hening, dalam ketakberdayaan, kala kebingungan. Di malam Paskah ini kita diajari untuk menahan diri, mengambil jeda untuk hening. Jangan semua waktu kita diisi dengan kesibukan. Jangan-jangan peristiwa ini pun menjadi sarana kita, sarana Allah juga mengingatkan kita bersama-sama. Kita yang seringkali senang disebut sibuk, mencari kesibukan, atau hanya mengatakan sibuk dan tidak mau diganggu orang, sekarang benar-benar dibuat tidak sibuk, hanya diam. Toh kita pun akhirnya bingung. Saat ini, malam Paskah, malam Vigili Paskah, kita diajak diam sejenak, merenung apa makna diam, apa makna segala peristiwa yang terjadi. Semoga kita pun menahan diri, mencari tanda-tanda Allah hadir menyertai, seperti Allah menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika juga bangsa Israel mencari seorang penyelamat, kita pun diam, menunggu sang penyelamat itu menyelamatkan kita dari pengalaman saat ini. Mari kita hening sejenak.
Saudara-saudari, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan dipercikan kepada kita sebagai peringatan akan pembaptisan kita. Semoga Allah memperbarui kita, agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Allah yang Maha Kuasa, dampingilah umat-Mu dan kuduskanlah air ini yang akan kami gunakan untuk memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menggunakan air untuk melaksanakan rencana keselamatan-Mu. Sebab lewat air Laut Merah, Engkau membebaskan umat terpilih dari perbudakan. Dengan air, Engkau menghapuskan dahaga mereka di padang gurun. Air telah dikuduskan oleh Kristus ketika Ia dibaptis di Sungai Yordan. Dan dengan air pula, Engkau memperbarui hidup kami yang rapuh, yaitu dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh karena itu kami mohon, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu hati dan bergembira bersama saudara-saudara kami yang dibaptis di sekitar hari raya Paskah ini, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup baru. Oleh karena itu, setelah menjalani puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis. Dengan janji itu dulu, kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, sanggupkah saudara-saudari menentang dosa untuk hidup murni sebagai anak-anak Allah? Saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menepis segala godaan buruk dan menjauhkan diri dari kuasa dosa? Sanggupkah saudara-saudari menolak setan, sumber dan pangkal setiap dosa? Saya sanggup. Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sisi kanan Bapa? Saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang, serta bersatu padu mengatasi masalah termasuk pandemi virus corona yang kami alami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk intensi kita hari ini, untuk Ibu Veronica Haryati yang 7 hari lalu dipanggil Tuhan, juga untuk Ibu Rostince Barahana yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan. Semoga mereka semua mendapatkan berkat dan rahmat di surga bersama Bapa. Juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, terjangkit virus corona ini. Kuatkanlah mereka, sembuhkanlah mereka, pakailah mereka menjadi tanda kekuasaan-Mu, bahwa Engkau menyelamatkan mereka semua. Sembuhkanlah agar mereka kembali ke dalam keluarga dengan sehat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu, memasuki Paskah abadi, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Ku
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah, memberi kami kekuatan untuk memasuki dan mencapai hidup yang kekal. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami muji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada malam ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian kami, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Engkau telah wafat,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Lindungilah kami, lindungilah aku dari segala mara bahaya, karena Engkau besertaku. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Ya Allah,
kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon, curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah. Semoga kita semua dilindungi dan dijaga oleh Allah. Teruslah berharap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, pun di saat-saat sulit saat ini. Jangan pernah putus asa, Tuhan senantiasa menjaga kita. Mari kita senantiasa merayakan Paskah, bahwa Yesus menang atas maut, dan kita pun akan diselamatkan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala bahaya dan dosa. Semoga karena kebangkitannya Putranya yang tunggal, Allah menganugerahi saudara hidup abadi yang sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati riang gembira, sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Marilah kita pergi, kita diutus.
Indonesia sudah dibaptis, sudah dipakai.